Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Sesuai dengan agenda rutin kita, Allah mudahkan di kesempatan malam ini kita bisa melanjutkan kajian rutin bulanan dengan membahas buku fikih bermadhab. Dan kita masih di pembahasan muqaddimah yang insyaallah akan kita angkat adalah penjelasan beberapa ulama bahwa belajar ilmu agama adalah ibadah yang paling afdal. Kita akan baca keterangan dari Imam Ahmad, demikian pula keterangan dari Imam Asy-Syafi'i, dan nanti kita akan singgung sedikit ikhtilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan ibadah yang paling afdal. Baik, bagi Bapak Ibu yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman pengantar Romawi 14. Baik, kita akan mendengarkan pembacaan terlebih dahulu. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma firli muslimin wal muslimat wa li asatizatina wa li masyayikhina, amin. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, belajar agama adalah ibadah yang paling afdol. Pertama, para ulama menegaskan bahwa belajar ilmu agama merupakan amalan yang paling afdol. Imam Ahmad mengatakan, thalabul ilmi afdolul a'mali liman sahhat niyyatuhu. Qila fa ayyu syai'in tashihun niyyah? Qala yanwi yatawadhu'u wa yanfi anhul jahla. Belajar ilmu agama adalah amal yang paling afdol atau utama bagi orang yang niatnya benar. Beliau ditanya, bagaimana niat yang benar dalam belajar? Jawab Imam Ahmad, diniatkan dalam rangka tawadu di hadapan ilmu dan menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya. Baik, ini ungkapan yang saya dapatkan dari kitab Al-Furu' Ibnu Muflih. Meskipun yang masyhur, yang umum disampaikan dalam beberapa kajian para asatidzah ketika mereka menyampaikan kutipan Imam Ahmad, fa ayyu syai'in tashihun niyyah, bagaimana caranya belajar dengan niat yang benar itu? Umumnya keterangan Imam Ahmad disampaikan dengan kalimat raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Diniatkan dalam rangka menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Namun ungkapan ini tidak saya jumpai dari keterangan yang agak ke atas selain dari penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Dan saya cari-cari lagi keterangan yang termaktub dalam kitab ulama Hambali yang lebih senior, ketemu keterangan Ibnu Muflih dalam kitab Al-Furu'. Dan mungkin Ibnu Utsaimin rahimahullah, karena keterangan beliau yang paling masyhur, beliau menyampaikan bil makna. Sehingga ketika beliau menjelaskan keterangan Imam Ahmad tentang makna belajar, niat yang lurus ketika belajar, beliau sebutkan berdasarkan makna. Tapi kalau dari teks yang termaktub di kitab Al-Furu' yang dijelaskan oleh Imam Ahmad adalah yanwi yatawadhu wa yanfi anhul jahla. Diiringi dengan niat untuk tawadhu di hadapan ilmu dan menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya. Tayyib. Sekarang apa makna tawadhu di hadapan ilmu? Tawadhu di hadapan ilmu bentuknya adalah, pertama, dia mengakui kebenaran ilmu itu. Yang kedua, mau menerimanya. Dua ini kata kuncinya, mengakui kebenaran dan mau menerima. Sebagaimana definisi kata al-kibr yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah mendefinisikan al-kibr. Al-kibr artinya apa? Sombong, lawan dari tawadhu.
Kata Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang al-kibr, kata beliau, al-kibru batrul haq wa ghamtu an-nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, menghina orang lain. Maka sikap sombong terhadap ilmu, dia tidak mau mengakui kebenaran ilmu dan tidak mau menerimanya. Bisa jadi ada orang yang secara penampilan tawadhu, pakaiannya sangat sederhana, bahkan pakaiannya terkadang ada yang sobek sebagian, lusuh. Penampilannya penampilan sederhana, tapi ketika dihadapkan sebuah kebenaran di hadapannya, dia nggak mau nerima. Orang ini tawadhu nggak? Tidak. Maka tawadhu bukan tawadhu penampilan. Tawadhu penampilan, tawadhunya sufi. Hanya pakai wol misalnya, yang mereka anggap ini adalah pakaian yang bisa mendatangkan pahala. Atau berpenampilan sangat sederhana, badan tidak terawat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat pendeta yang badannya tidak terawat. Beliau ketika melakukan perjalanan menuju Syam, dan waktu itu Syam sudah masuk wilayah kaum muslimin, sebagian dari daerah Syam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat ada seorang rahib yang sedang beribadah di dalam kuilnya. Lalu dipanggil oleh Umar, ya rahib, wahai rahib. Maka datanglah si rahib. Diperhatikan oleh Amirul Mukminin dari atas sampai bawah, penampilannya tidak terawat, orangnya kurus kering, pakaiannya mungkin pakaian yang lusuh, jarang mandi, karena orang ini sibuk dengan beribadah. Apakah seperti itu yang dimaksud dengan tawadhu? Bukan. Karena tawadhu bukan tawadhu fisik. Tawadhu itu amal batin. Nabi SAW menyukai pakaian yang bagus. Rasulullah SAW menyukai pakaian yang indah. Dan beliau mengatakan, innallaha jamil yuhibbu al-jamal. Allah Ta'ala adalah zat yang maha indah, dan Allah menyukai keindahan. Maknanya adalah at-tajammul, berdandan. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada waktu beliau datang ke tempatnya Khawarij, beliau memakai pakaian yang bagus, beliau memakai ghutrah yang bagus, kemudian baru menghadap mereka. Lalu mereka tanya, apa-apaan ini wahai Ibnu Abbas? Kenapa kau dandan ke sini pakai pakaian yang bagus? Apa kata Ibnu Abbas? Walimada abuni, kenapa kalian mencelaku? Wa qad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatahalla bi khullihi. Dan aku pernah lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdandan dengan pakaian seperti ini. Dengan pakaian yang bagus. Maka tawadhu itu bukan tawadhu fisik, bukan tawadhu penampilan, tapi lebih kepada tawadhu sikap. Tawadhu sikap adalah ketika dia datang kebenaran kepadanya, dia sanggup untuk menerima. Walaupun bertentangan dengan kepribadian atau bertentangan dengan kebiasaan dia, bertentangan dengan rutinitas dia dan seterusnya. Tayyib. Dan itulah bentuk tawadhu di hadapan ilmu. Ketika Anda menerima sebuah ilmu, Anda meyakini itu benar, Anda menerimanya, itulah tawadhu. Kalau orang nggak tawadhu, dia akan tolak. Saya nggak mau terima ini. Oh ini nggak benar, ini nggak, dengan aneka alasan yang tidak masuk akal, aneka alasan yang tidak sesuai dengan syariat. Dan contohnya Anda bisa lihat di komen YouTube. Ya. Ketika ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Ustadz dan itu benar, maka dia komen dengan komen yang tidak rasional. Ya, misalnya dengan nyebut kelompok tertentu, oh ini kelompok apa, dan seterusnya. Baik, sekarang kita beralih kepada pernyataan Imam Syafi'i atau sebelumnya. Dari keterangan Imam Ahmad, bisa kita dapatkan satu kesimpulan bahwa niat yang lurus ketika belajar itu ada 3. 1, ikhlas karena Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, siap menerima ilmu, dan itulah bentuk tawadhu terhadap ilmu. Ada nggak orang yang ketika datang di forum ilmu tapi dia nggak gubris? Ada? Contohnya gimana? Pas Jumatan ya, datang duduk dengkur, turu. Dia nggak urusan, saya mau diceramai nggak diceramai, mau ada khutbah nggak khutbah, yang penting pokoknya saya datang Jumatan. Bisa jadi orang semacam ini tidak tawadhu terhadap ilmu. Dan terkadang bukan masalah khotibnya, terkadang masalah orangnya.
Memang dari awal dia nggak punya niat untuk mendengarkan khutbah, makanya begitu datang sudah sampai di parkiran masjid, ngemper dia, ngerokok. Sampai selesai khutbah ketika imam membaca sholawat, khotib membaca sholawat, barulah dia kelisa-kelisi, melipir-melipir ningguri. Kemudian nunggu, mungkin dia nggak berdoa. Dan alhamdulillah kalau masih mau mengaminkan doa, maka dia tidak mau menerima khutbah. Ini orang yang tidak tawaduk terhadap ilmu. Dia sudah ada di area masjid tapi gak gubris. Ya, sehingga mungkin penting bagi para khatib ya, teman-teman yang bertugas jadi khatib, pendidikan seperti ini, edukasi seperti ini mungkin perlu sering kita kasih penekanan agar Jumatan di lingkungan kita itu semakin berkualitas. Karena banyak orang yang berpikiran Jumatan itu yang penting sholat. Anda sampaikan, yang berada di sana tolong masuk. Itu yang rokok matikan. Rokoknya atau orangnya ini? Ya, tentu saja rokoknya ya. Jadi biar dia perhatian sehingga dia mau gabung. Di salah satu masjid di Mekah, ya cukup jauh di daerah Nasim ya, jauh dari Masjidil Haram. Karena hotel transit ketika haji itu kan jauh dari Masjidil Haram. Kita Jumatan tidak di Masjidil Haram, tapi di masjid dekat hotel transit. Masya Allah, itu khatib. Beliau berkhutbah tapi isinya ngingatin orang. Yang bawa HP gini, ngingatin suruh turun. Ada yang mau foto ya, mau foto khatibnya, nggak boleh dilarang, suruh turun. Kemudian ada yang nyekel HP seperti ini, bawa HP dia baca-baca WA, suruh matikan HP-nya. Isinya cuma ngingetin itu, saking banyaknya jumlah jamaah yang melakukan pelanggaran. Ada yang tidak menghadap ke arah mimbar, diperingatkan suruh menghadap ke arah mimbar. Sehingga dibuat Jumatan itu serius terlebih dahulu, adab-adabnya diatur sambil beliau menyampaikan khutbah. Tayyib. Mengajarkan kepada masyarakat untuk tawaduk terhadap ilmu. Niat yang ketiga apa? Raf'ul jahli, menghilangkan tingkat kebodohan. Karena siapapun manusia yang lahir, dia dimulai dari mana? Nol, nggak ngerti apapun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam kondisi la ta'lamuna syai'a. Maka kita semua ini ketika lahir bodoh nol, nggak ngerti apa-apa. Begitu kita belajar, kita hilangkan kualitas kebodohan itu. Ibarat ketika lahir, kebodohan kita 100%. Saat Anda belajar, dikurangi. Alhamdulillah kalau bisa sampai mengurangi hingga 50%. Masya Allah itu sudah luar biasa. Bisa berkurang 30%, itu juga sudah prestasi yang luar biasa. Karena kita tidak tahu ya. Kita ini sudah punya ilmu agama berapa persen kita nggak tahu. Tapi setiap kita belajar, hakikatnya kita sedang mengurangi kualitas kebodohan yang ada pada diri setiap hamba. Baik. Berikutnya kita akan membaca keterangan Imam Asy-Syafi'i. Nah, berkata penulis hafizahullah, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Belajar ilmu agama itu lebih afdol dibandingkan salat sunnah. Belajar ilmu agama lebih afdol dibandingkan salat sunnah. Hingga para ulama terkadang lebih milih belajar daripada menghabiskan waktunya untuk salat. Walaupun itu di malam hari. Mereka orang-orang yang ketika malam itu dihidupkan dengan aneka kegiatan ketaatan. Ketika mereka punya kesempatan untuk belajar, waktunya banyak dipakai untuk belajar. Imam Bukhari rahimahullah ketika malam hari beliau ngelilir berapa kali? Tahu ngelilir, Pak? Bahasa Indonesia terbangun di malam hari. Berapa kali? 17 kali. Sehingga tidurnya mungkin tidak seperti kita ya, khusyuk banget kan kita. Dari mulai jam 10 sampai azan subuh baru bangun, angler. Gak bangun sedikit pun. Imam Bukhari 17 kali bangun. Ada sebagian ibu-ibu misalnya ya, dia mengeluh, selagi bayinya itu masih di usia di bawah setahun, itu kan bolak-balik bangun, nanti menyusui bayinya,
kadang bangun ganti popok, kadang bangun bayinya misalnya, dan seterusnya. Dan dia mengeluh karena tidurnya jadi nggak maksimal. Padahal itu hanya dalam masa setahun. Imam Bukhari melakukan seperti itu bertahun-tahun, 17 kali. Bangun, teringat sesuatu, nyalakan lampu, tulis. Kemudian matikan lampu lagi, tidur. Teringat lagi, ada pelajaran yang tadi didapatkan belum tercatat, bangun, nyalakan lampu, tulis. Dan begitu seterusnya. Demikian pula yang pernah dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau sampai berkali-kali memanggil budak beliau, pembantu beliau, untuk menyalakan lampu. Sampai ada yang bertanya, kenapa lampunya nggak dinyalain terus saja? Sehingga biarkan lampunya menyala, nggak usah dimatikan. Lalu si pembantunya ini bilang, kata tuanku, inna zulmatal laili ajlalil qalbi. Gelapnya malam itu lebih terang bagi hati. Sehingga seorang ulama dalam suasana gelap mungkin dia merenung sambil tiduran, tapi dia merenung dan mendapatkan satu kesimpulan ilmu, ditulis. Seperti itulah kebiasaan para ulama. Mereka bangun di waktu malam, tapi mereka gunakan waktu malam itu untuk belajar. Walaupun bagi sebagian orang itu digunakan untuk sholat, karena mereka memahami belajar lebih berharga daripada, lebih afdal daripada sholat. Sebab manfaat belajar ini bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Selanjutnya. Berkata penulis hafizahullah. Yang kedua, maksud kalimat belajar ilmu agama menjadi amal yang paling afdol adalah lebih afdol setelah amal yang wajib. Karena amal yang paling afdol adalah amal yang wajib. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, laisa ba'da ada'il fara'idi syai'un afdalu min talabil ilmi. Qila lahu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillahi azza wa jal. Tidak ada amal yang lebih afdol setelah melaksanakan hal yang wajib dibandingkan belajar ilmu agama. Ada orang yang bertanya, termasuk jihad fi sabilillah? Jawab Imam Asy-Syafi'i, termasuk jihad fi sabilillah. Baik, dan ini keterangan yang sangat bagus terkait di mana sih posisi belajar ilmu agama. Jawabannya, dia di ranking nomor 2 pasca amal yang wajib. Sehingga tentu saja untuk amal yang wajib adalah amal yang paling afdol. Karena itu yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilaihi mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidak ada amal yang lebih aku cintai yang dikerjakan oleh hambaku melebihi amal yang aku wajibkan bagi mereka. Baik. Kemudian kenapa thalabul ilmi bagi Imam Syafi'i lebih afdal dibandingkan jihad fi sabilillah? Karena tujuan jihad itu dalam rangka apa? Tujuan jihad menyebarkan syariat Islam. Dan itu hanya bisa dilakukan melalui ilmu. Sehingga disampaikan penjelasan. Andaikan di satu kampung misalnya, sebelum terjadi kontak senjata, mereka kemudian diceramai, selesai diceramai kok mereka mau menerima, dan tidak perlu terjadi kontak senjata, selesai urusan. Mereka masuk Islam dan tidak perlu perang. Dan itu pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau diperintahkan untuk mendakwahkan Islam ke Yaman. Beliau datang dengan membawa pasukan, tapi sebelum terjadi peperangan didakwai terlebih dahulu. Mereka mau nerima 100% satu kampung masuk Islam tanpa kontak senjata. Nabi SAW mendengar kabar ini, beliau langsung sujud syukur. Dan itu salah satu di antara latar belakang sunnah kenapa Nabi SAW sujud syukur. Beliau merasa sangat bahagia ketika ada satu kampung masuk Islam tanpa melalui kontak senjata. Karena tujuan utamanya adalah kebenaran itu bisa diterima oleh mereka. Dan sarana untuk bisa menyampaikan kebenaran adalah ilmu. Bagaimana mungkin penjelasan itu bisa sampai kalau orangnya tidak memiliki ilmu? Selanjutnya. Berkata penulis hafizahullah, ilmu agama ibarat air hujan. Nabi SAW pernah membuat permisalan yang sangat bagus tentang ilmu.
Mari kita simak hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda. Baik, sekarang saya baca ya. Ini adalah hadis yang berisi tentang perumpamaan ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW dan kemudian dilanjutkan oleh para pengikutnya. Kata beliau, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi." Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang aku bawa sebagai utusan Allah, kamathalil ghaithil katsir, seperti hujan yang lebat, asaba ardan, yang turun di muka bumi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang dalam kondisi seluruh umat sangat butuh hujan. Sehingga diungkapkan oleh sebagian ulama, kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti hujan setelah bumi mengalami masa paceklik yang sangat panjang, ratusan tahun. Lalu datang Rasulullah SAW. Sehingga beliau datang di waktu yang sangat tepat, di saat semua orang membutuhkannya, bumi kering kerontang tanpa ilmu. Karena beliau datang dalam situasi masa apa? Jahiliyah. Kebodohan merebak di seluruh penjuru dunia. Sehingga orang tidak kenal la ilaha illallah, tidak kenal ibadah kepada Allah, illa baqaya min ahlil kitab, kecuali hanya sebagian kecil dari kalangan ahlul kitab. Baik. Fakana minha naqiyah. Di sana ada tanah naqiyah, tanah yang baik. Qabilatil ma, yang bisa menyerap air. Fa'anbatatil kal'a wal ushbal katsira. Lalu tanah yang baik ini setelah menyerap air bisa menumbuhkan aneka rerumputan, aneka dedaunan yang jumlahnya banyak. Sehingga masyarakat bisa mengambil hasilnya dari buah-buahan, kemudian binatang bisa makan dedaunannya. Wa kanat minha ajadib. Dan di antara permukaan tanah ini ada yang ajadib, yaitu tanah yang tidak menyerap air. Amsakatil ma, dia bisa menahan air. Fa nafa'allahu bihan nas. Sehingga dengan itu Allah Ta'ala memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Fasyaribu, mereka bisa minum. Wasaqau, dan mereka bisa berikan kepada binatang. Wazara'u, dan mereka bisa gunakan air itu untuk menanam. Wa asabat minha ta'ifatan ukhra, dan ada air hujan yang mengenai tanah yang lain. Innama hiya qi'an, itu adalah bebatuan gundukan. La tumsiku ma'an, tidak bisa nahan air karena gundukan. Wala tumbitu kala'an, dan tidak bisa menumbuhkan rerumputan karena bentuknya bebatuan. Fadzalika, lalu kata beliau, fadzalika mathalu man faqiha fid dinillah. Seperti itulah perumpamaan orang yang paham agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi, dan orang yang mendapatkan manfaat dari risalah yang Allah utus untukku. Fa'alima wa 'allama, dia belajar, dia mengenal, dan dia mengajarkan. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan perumpamaan orang yang tidak mau ngangkat kepalanya terhadap ilmu. Walam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi, dan tidak mau menerima petunjuk Allah di mana aku diutus untuk membawanya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Sekarang kita akan lihat beberapa pelajaran dan kesimpulan dari hadis yang tadi kita baca. Anda bisa lihat di Romawi 17. Nah, Berkata penulis Hafizahullah, demikianlah perumpamaan yang diberikan Nabi SAW. Bisa kita buat beberapa kesimpulan berikut ini. Yang pertama, ilmu agama adalah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi SAW untuk disampaikan kepada umat manusia. Yang kedua, wahyu itu disampaikan oleh Nabi SAW kepada umat manusia pada saat mereka sangat membutuhkannya. Sebagaimana layaknya hujan yang turun di muka bumi pada saat semua penduduk bumi membutuhkannya. Yang ketiga, ilmu itu ibarat air hujan, sedangkan hati kita ibarat tanah. Tanah membutuhkan air hujan agar menjadi subur. Demikian pula hati kita membutuhkan ilmu agar hati tersebut sehat. Dengan hujan, bumi bisa menjadi hidup. Dengan ilmu agama, hati manusia menjadi hidup. baik, karena itu wahyu disebut dengan ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika
ruham min amrina. Demikianlah aku wahyukan kepadamu ruh dari ketetapan kami. Allah sebut wahyu dengan ruh. Selanjutnya. Yang keempat, ketika tanah tidak pernah mendapatkan air hujan, ia akan menjadi tanah yang gersang dan tidak bisa dimanfaatkan. Demikian pula hati manusia. Ketika tidak pernah diajak untuk mendengarkan Al-Quran dan hadis, ia akan menjadi hati yang gersang, yang bisa jadi justru membahayakan pemiliknya. Yang kelima, dengan hati yang sehat, seorang hamba akan bisa merasakan kelezatan iman, kelezatan ibadah, dan kelezatan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana manusia yang sehat bisa merasakan makanan enak sesuai rasanya. Karena itu Rasulullah SAW menyebut, "Dzaqa ta'mal iman." Seseorang akan bisa merasakan lezatnya iman. Kapan seorang bisa merasakan lezatnya iman? Man radiya billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Mereka yang ridha Allah sebagai Rabbnya, dia ridha Islam sebagai agamanya, dan dia ridha Muhammad SAW sebagai nabi dan utusan Allah. Artinya iman itu punya rasa, dan seluruh ketaatan itu punya rasa. Dan rasa itu bisa dicapai ketika seorang hamba dalam keadaan hatinya sehat. Tapi ketika hatinya sakit, ibarat badan yang sakit, semua terasa pahit. Dikasih makanan apapun rasanya apa? Pahit. Kenapa? Sakit. Hati yang sakit juga demikian. Ketaatan yang seharusnya kenikmatan, rasanya apa? Pahit. Maka dia akan berontak, dia akan menolak. Dan demikianlah Allah sebut dalam Al-Quran, fi qulubihim marad. Orang yang ada penyakit dalam hatinya, seperti orang-orang munafik dan orang yang imannya lemah. Nah, Yang keenam, sebaliknya, ketika hati sakit, seorang hamba tidak akan bisa merasakan kelezatan iman, ibadah, dan ketaatan kepada Rabb-Nya. Sebagaimana manusia yang sakit, baginya makanan lezat sekalipun akan terasa pahit. Yang ketujuh, Nabi SAW membuat dua permisalan untuk hati yang mau menerima ilmu. Yang pertama, ibarat tanah yang bisa menyerap air hujan, lalu menumbuhkan tanaman yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Perumpamaan tersebut ibarat orang yang berilmu. Dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya ke masyarakat. Dia belajar ilmu dengan menerima hujan, mengambil manfaat dari ilmu itu dengan menyerap air hujan, dan memberi manfaat bagi orang lain dengan menumbuhkan aneka tanaman yang dibutuhkan penduduk bumi. Yang kedua, ibarat tanah yang tidak bisa menyerap air, tetapi bisa menampungnya. Perumpamaan tersebut untuk orang yang belajar dan mengumpulkan ilmu. Hanya saja dia belum mengamalkan secara maksimal atau tidak memahami semua ilmu yang dia miliki. Namun dia aktif mengajar dan menyampaikan ilmu pada masyarakat. Dengan belajar, ia ibarat tanah yang menampung hujan. Akan tetapi, ia hanya menyerap sebagian kecil. Kendati demikian, ia ibarat tanah yang memberikan air ke orang lain dengan cara mengajarkan ilmu agama yang diketahuinya pada orang lain. Kedua jenis manusia ini dipuji oleh Rasulullah SAW karena sama-sama mendapatkan manfaat ilmu, meskipun dengan dua cara yang berbeda. baik. Sekarang Anda bisa ngukur, saya ada di posisi mana? Masing-masing Bapak Ibu ngukur ya. Ada 3 jenis tanah tadi, 2 yang dipuji oleh Nabi SAW, dan itulah hati kita. Kita ada di posisi mana? Apakah seperti yang pertama ataukah seperti yang kedua? Yang dua-duanya dipuji oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai seperti yang ketiga. Seperti apa yang ketiga? Insya Allah akan kita baca setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita akan melihat permisalan untuk jenis hati yang ketiga yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti gundukan tanah bebatuan yang tidak bisa menyerap air dan tidak bisa menampung air, sehingga dia sama sekali tidak mau menerima ilmu. Baik, selanjutnya. Berkata penulis hafizahullah, ada jenis tanah ketiga, yaitu tanah bebatuan yang tidak bisa menerima hujan. Dia tidak bisa menyerap airnya dan tidak bisa menampungnya. Yang pertama, ada yang bentuknya tanah datar bebatuan. Sewaktu tanah tersebut terkena air hujan, air itu hanya mengalir, sehingga tidak memberi manfaat bagi tanah tersebut sama sekali. Sebagaimana kondisi sebagian muslim yang sama sekali tidak mau mengenal agamanya. Dia mendengar tetapi tidak peduli dengan isinya, sehingga dia tidak mengamalkannya maupun mengajarkannya. Nabi SAW menyebutnya seperti orang yang tidak mau mengangkat kepalanya untuk ilmu. Baik, ini statusnya muslim ya. Jadi ini penjelasan dari keterangan Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Ketika beliau menyebutkan siapa sih orang yang tidak mau menerima ilmu sama sekali, jenis yang pertama seperti itu. Orang muslim yang sama sekali tidak peduli dengan kegiatan belajar mengajar agama, digambarkan seperti orang yang tidak mau mengangkat kepalanya untuk ilmu. Berikutnya. Yang kedua, ada yang bentuknya gundukan bebatuan. Air hujan yang turun tampak tertolak, sehingga air tersebut lari mengalir dengan cepat. Ini ibarat keadaan orang kafir yang menolak kebenaran. Padahal keterangan tentang kebenaran itu telah masuk ke telinganya. Nabi SAW menyebutnya seperti orang yang tidak mendapatkan hidayah yang beliau bawa. Baik, dan itu diungkapkan di kalimat terakhir, walam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi. Dia tidak mau menerima petunjuk Allah di mana aku diutus dengan membawanya. Sehingga gambaran orang yang tidak mau menerima ilmu berlaku bagi muslim dan bagi orang kafir. Orang kafir jelas, bentuk orang muslim yang tidak mau menerima ilmu, dia tidak mau peduli dengan kegiatan belajar mengajar agama. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai menjadi orang seperti ini, dan anak keturunan kita juga jangan sampai jadi orang seperti ini. Anda doakan mereka mau untuk belajar, karena itu kunci untuk bisa disebut sebagai orang yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, Allah pahamkan dia dalam masalah agama. Dan berangkat dari awal adalah mau menerima ilmu agama. Baik. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu. Bagian ini saya tulis untuk meluruskan pemahaman sebagian orang bahwa manusia bisa mendapatkan ilmu dengan cara instan. Dan cara instan untuk mendapatkan ilmu ada yang dibenarkan dan ada yang salah. Seperti apa yang dibenarkan dan bagaimana yang salah, kita akan baca keterangan berikut. Berkata penulis hafizahullah, bagaimana cara mendapatkan ilmu? Yang pertama, tidak ada manusia yang terlahir dalam keadaan berilmu. Kita semua keluar dari rahim ibu kita dalam kondisi tidak tahu apapun. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Surat An-Nahl ayat 78. Lalu setahap demi setahap kita belajar untuk mengenal semua hal yang ada di sekitar kita. Kondisi kita dengan semua ulama sama-sama dimulai dari nol. Saya dimulai dari nol, Bapak Ibu dimulai dari nol, Imam Syafi'i juga dimulai dari nol. Ulama apapun, ulama siapapun yang Anda kenal, kehebatan ilmunya saat lahir dimulai dari nol. Sehingga kita memulai start dalam masalah ilmu, kita startnya sama. Tapi ada yang melaju cepat, ada yang seperti jalan di tempat. Bahkan ada yang mengalami kemunduran, minus. Karena dia lebih cenderung meniru binatang daripada meniru sifat manusia. Karena itu di sini kita bisa melihat ilmu itu anugerah yang luar biasa.
Karena kita sama-sama mulai dari nol, tapi di usia sampai 60 tahun, di usia sampai 50, 40, kayaknya kok nggak ada perubahan yang besar terhadap ilmu yang kita miliki. Beda dengan para ulama yang mereka hanya belajar sekian tahun, tapi ilmunya banyak. Seperti mereka ini tampungan yang luar biasa luas, sehingga saat dikasih hujan dalam jumlah yang banyak nggak ada yang luber. Kita ibarat cekungan yang sempit. Ketika hujan itu turun, banyak yang hilang, tumpah. Dikasih pelajaran berat dikit, komentar, ya, mengeluh. Jangan berat-berat Pak Ustadz. Kenapa? Saya kesulitan untuk mengejar. Itu berarti dia menyadari kalau tampungannya sempit. Karena tampungannya sempit, dikasih ilmu banyak, luber. Maka perbesar tampungan ini. Caranya gimana? Dibegu. Anda paksa untuk latihan menghafal. Kemudian jangan takut menerima ilmu yang kelihatannya sulit dan susah. Ini kok sulit ya? Saya enggak takut. Bismillah, saya akan belajar. Bahasa Arab misalnya, yang mungkin dianggap sulit. Bismillah, saya akan lanjutkan. Jadi enggak model gampang mutung. Baru 3-4 kali pertemuan, muntaber. Mundur tanpa berita. Kemana dia? Enggak tahu Ustaz. Masya Allah. Nanti dibuka pendaftaran baru bahasa Arab, yang daftar ratusan. Dalam waktu sepekan sudah hilang ratusan. Terus seperti itu berkali-kali. Berapa kali Pak Bapak ikut bahasa Arab? Saya sih sudah 5 kali daftar terus. Jadi dia selalu menjadi santri baru dalam kegiatan belajar bahasa Arab. Karena dia merasa kesulitan. Dan ada banyak yang orang takut untuk belajar, salah satu alasannya adalah sulit. Wah ini kayaknya rumit, sulit. Akhirnya dia takut untuk mempelajarinya, terus dia mundur. Sehingga terkadang perlu keberanian ya untuk belajar ilmu. Selanjutnya. Yang kedua, kata kunci untuk mendapatkan ilmu adalah dengan belajar. Di dalam hadis dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum." Sesungguhnya ilmu didapatkan dengan belajar. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat. Tidak ada manusia yang dapat ilmu melalui wahyu selain para nabi dan rasul. Sementara selain mereka, untuk bisa mendapatkan ilmu harus melalui proses belajar. Baik. Disinilah yang tadi kita maksud ya. Ada orang bisa mendapatkan ilmu dengan cara instan dan ada orang mendapatkan ilmu melalui proses yang panjang. Mereka yang mendapatkan ilmu dengan cara instan adalah para nabi dan orang yang dikehendaki oleh Allah dengan diberi ilham. Tapi itu hanya manusia khusus. Seperti Imam Mahdi itu diberi ilham oleh Allah. Dalam hadis yang sahih, Imam Mahdi diperbaiki oleh Allah dalam waktu berapa lama? Dalam waktu semalam. Sehingga siang harinya tidak ada satupun yang menyadari kalau orang ini adalah Imam Mahdi, dan beliau sendiri juga enggak tahu kalau beliau Imam Mahdi. Fa aslahahullahu fi lailah. Allah memperbaiki beliau dalam waktu semalam. Khusus untuk orang seperti ini, dan itu enggak berlaku bagi semuanya. Pak, saya pengen seperti itu. Daftarnya di mana? Anda manusia biasa. Kalau pengen pinter ngerti agama, proses dengan cara belajar. Ada jalur di mana hanya orang-orang pilihan yang diberi oleh Allah. Kenapa Pak kok orang-orang seperti ini? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah menciptakan dan dia punya hak untuk memilih. Terserah Allah. Rabbmu menciptakan apa saja yang dia kehendaki dan dia memilih apa saja yang dia kehendaki. Maka ada orang yang diberi wahyu oleh Allah dalam sekejap langsung dia dapat ilmu banyak. Dan wahyu itu tidak terdengar walaupun di sampingnya ada orang. Nabi SAW pernah tiduran berbantalkan pahanya siapa? Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah kemudian merasakan betapa beratnya kepala Nabi SAW ketika itu. Kok tiba-tiba makin berat, makin berat, makin berat. Ternyata Nabi SAW mendapatkan wahyu. Hudzaifah dengan kepala Nabi SAW, kepala beliau ada di pahanya. Hudzaifah enggak dengar. Karena ini jalur khusus yang hanya diberikan oleh Allah kepada manusia pilihan, yaitu Nabi. Orang kalau tiru-tiru kayak gini, pastikan apa?
pelarian dari rumah sakit jiwa ya. Selanjutnya, Yang ketiga, cara belajar itu terukur. Artinya, belajar itu harus melalui proses, bukan dadakan atau langsung pinter. Minum sisa minuman kiai agar ketularan pinter. Minum sisa minuman kiai agar ketularan pinter adalah perkataan menyimpang yang wajib dihindari karena tidak ada cara belajar dengan minum atau makan sisa kiai. kalau Anda menjumpai ada minuman sisa kiai atau makanan sisa kiai, apa yang harus Anda lakukan? Dimakan lagi Hah? kalau ada sisa. Ingatkan kepada yang bersangkutan, Pak Yai, sunnahnya dihabiskan. Iya. Gitu kan ya? Ya. Sehingga mohon maaf Pak, ini minumannya sisa, makanannya sisa, tolong dihabiskan. Sunnahnya dihabiskan. Barangkali beliau waktu itu lupa, sehingga Anda perlu ingatkan. Selanjutnya, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya biiznihi ma yasha innahu aliyyun hakim." Tidak ada seorang manusia pun yang diajak bicara oleh Allah kecuali melalui wahyu, dari belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan yakni malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya sesuai kehendaknya. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana. ayat ini bisa punya dua makna. Pertama, untuk mendukung kebenaran Nabi Muhammad SAW. Di saat orang musyrik tidak percaya, masa sih ada orang yang bisa mendapatkan seperti itu? Bisa langsung ngerti tentang A, B, C. Karena Nabi SAW menceritakan tentang hal masa silam, tentang hal masa depan. Dan itu ternyata sejalan dengan apa yang dibaca oleh orang Yahudi dari kitab-kitab mereka. Kok cocok ya dengan apa yang disampaikan Muhammad? Itulah yang membuat sebagian orang jadi yakin bahwasanya apa yang disampaikan oleh Muhammad ini benar. Maka Allah tegaskan, jalur ini hanya satu, yaitu wahyu. Dan wahyu itu disampaikan oleh Allah dengan izinnya. Maka kalau dia dapat wahyu berarti status dia benar sebagai seorang nabi. Yang kedua, membantah orang yang mengklaim dirinya tahu ilmu sementara dia tidak dapat wahyu. Gak ada orang yang bisa diajak bicara langsung oleh Allah kecuali melalui jalur kenabian. Sehingga kalau dia gak dapat wahyu, maka dia bukan nabi. Wallahu a'lam. Sudah harus iqamah? Atau satu lagi? Berapa menit lagi? Baik, kita baca yang nomor 4. Baca nomor 4. Ya? Baca nomor 4. Ini sudah iqamah, harus iqamah? Seharusnya sudah iqamah. Udah, baik. Insya Allah yang nomor 4. Gimana, kita lanjutkan? Ba'da Isya. Baik, ba'da Isya insya Allah kita lanjutkan untuk poin nomor 4. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pembahasan dari kitab Fikih Bermadhab. Dan insyaallah kita masih melanjutkan poin yang keempat mengenai penjelasan proses belajar dan bagaimana cara mendapatkan ilmu. Kalau tadi kita sebutkan bahwa cara mendapatkan ilmu ada yang melalui proses dan ada yang instan. Dan yang instan ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Instan yang dibenarkan yang pertama adalah wahyu, dan itu diberikan oleh Allah kepada para nabi. Berikutnya adalah ilham, yang itu diberikan oleh Allah kepada selain nabi. Nah, untuk jenis yang kedua ini kita akan jelaskan seperti apa itu ilham. Tayyib. Baik, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Semoga Allah merahmati kami, penulis, guru kami, penuntut ilmu dan seluruh kaum muslimin. Amin. Berkata penulis hafizahullah yang keempat, ada sebagian orang yang diberi ilham oleh Allah Ta'ala. Selama orang tersebut bukan Nabi, dia tidak bisa menjadi dalil. Nabi SAW bersabda, Laqad kana fi ma qablakum minal umami muhaddatsun, fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu Umar. Sungguh ada orang di antara umat sebelum kalian yang mendapat ilham. Jika ada di antara umatku yang mendapat ilham, orang itu adalah Umar. Dan kita sering sekali mendengar penjelasan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana perkataan beliau menjadi sebab Allah menurunkan ayat. Dan kalimatnya persis. Contohnya Nabi SAW selesai tawaf, kemudian beliau salat, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Ala tattakhidhu maqama Ibrahim musalla. Ya Rasulullah, kenapa Anda tidak menjadikan makam Ibrahim sebagai sebagai tempat salat? Kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Kalimatnya persis sebagaimana yang diucapkan oleh Umar. Dan demikian pula dalam beberapa ayat yang lain. Kurang lebih ada 3 atau 4 yang dimana Umar pernah menyebutkan tawatu'a qawli bi qaulillahi ta'ala. Ucapanku pernah sepadan atau pernah sama dengan redaksi firman Allah Ta'ala di sekian titik, ada 3 atau 4. Kemudian disebutkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini salah satu di antara keistimewaan Umar. Beliau termasuk di antara umat Nabi SAW yang mendapatkan ilham. Namun ilham seperti tadi Pak ya. Jadi sifatnya dia punya semacam keinginan batin, tapi itu bukan panduan untuk beramal. Tapi panduan bagi pribadinya. Seperti apa saya harus bersikap. Makanya ilham berlaku bagi pribadi yang bersangkutan, namun tidak berlaku bagi yang lain, sehingga ilham tidak bisa jadi dalil. Beda dengan wahyu. Wahyu berlaku untuk semua. Maka apa yang didapatkan oleh Nabi tidak hanya khusus untuk beliau, tapi berlaku bagi semua. Kalau ilham, orang mendapatkan ilham, tapi untuk kepentingan dirinya. Sebagai contoh misalnya, orang punya masalah, kemudian dia dihadapkan pada 2 pilihan, antara pilihan 1 atau pilihan 2. Kemudian Allah ilhamkan pada dirinya untuk cenderung kepada pilihan 1. Bisa jadi dia merasa senang dengan pilihan 1. Itu ilham dari Allah, petunjuk dari Allah. Tapi hanya kepentingan dirinya. Di kasus yang lain, andaikan ada orang yang mengalami kejadian yang sama, apa yang didapatkan oleh orang ini tidak bisa ditularkan kepada orang yang kedua. Karena mungkin latar belakangnya berbeda. Sebab ilham itu terbatas untuk dirinya. Sekarang kita lihat
keterangan Zakaria Al-Ansari, salah seorang ulama dalam madhab Syafi'iyah. Zakaria Al-Ansari, seorang ulama Syafi'iyah, menjelaskan makna ilham. Al-ilhamu ilqa'u ma'nan fil qalbi yatma'innu lahu sadru yakhussullahu bihi ba'da asfiyaihi wa laysa bihujjatin min ghairi ma'sumin. Ilham adalah lintasan hati yang membuat jiwa menjadi yakin. Allah memberikannya secara khusus kepada sebagian walinya. Namun hal tersebut bukan hujjah atau argumentasi karena dia berasal dari orang yang tidak maksum. Tidak semua lintasan batin manusia merupakan ilham dari Allah Ta'ala. Terkadang lintasan itu semata berasal dari perasaan dan terkadang dari bisikan setan. Oleh sebab itu, semuanya harus ditimbang dengan standar aturan syariat. Baik, karena kita tidak bisa memastikan. Dan terlebih lagi, tadi sifatnya hanya untuk kepentingan pribadi. Maka ilham tidak bisa menambah kesempurnaan syariat, sebab syariat sudah sempurna. Dan Islam tidak butuh disempurnakan dengan mimpi, tidak butuh disempurnakan dengan ilham, tidak butuh disempurnakan dengan ilmu laduni, karena Allah sendiri menyempurnakan melalui wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, selesai sampai pada pembahasan bagaimana cara mendapatkan ilmu agama. Intinya untuk bisa dapat ilmu agama tentu saja melalui proses. Proses itu adalah belajar. Kita tidak bisa secara instan sebagaimana para nabi. Sementara untuk ilham, tadi sudah kita bahas, sifatnya adalah lintasan batin yang membuat orang itu yakin. Saya lebih cenderung ini, lebih cenderung itu. Tapi itu bukan panduan ilmu. Sebab ilham tidak berbicara tentang aturan syariat. Tidak ada ilham yang mengubah aturan maupun menyempurnakan aturan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materinya. Alhamdulillah. Selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab. Silahkan bagi para jamaah untuk bisa tunjuk tangan bagi ingin bertanya. Oh enggak. Ada di bagian. Oh, masya Allah, Silakan. belakang sekali. Jauh di belakang ya. Mungkin bisa berdiri atau ke depan. Silahkan berdiri dan menerima mic nanti ya. Oh, bagi jamaah akhwat atau perempuan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui CP admin kajian MPD ya. Baik, di belakang Bapak ada kamera ya. Iya. Nah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja Ustaz. Jadi yang ingin saya tanyakan terkait dengan mencari ilmu, terkait dengan mitos. Nah, sekarang berkembang banyak sekali. Dulu mungkin orang tua kita belajar mengenai mengajarkan kita terkait mitos-mitos. Banyak sekali mitos yang apakah itu bisa dipercaya atau tidak. Misalnya kalau kita berkunjung ke pantai selatan ketika baju hijau seperti apa. Atau misalnya ketika kita duduk di bantal itu akan terjadi bisul. Nah, dari situ mungkin apakah kita bisa mempelajari ternyata ketika kita duduk di bantal bisa saja terjadi bisul. Itu karena adanya mungkin serangga yang hinggap ke badan kita, itu bisa terjadi. Nah, apakah dari mitos itu kita bisa mempelajari ilmu itu seperti apa, Prof? Ustaz. Belajar ilmu dari mitos. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bisa kasihkan siapapun. Nah, baik. Tayyib, sekarang begini. Kita akan tarik terlebih dahulu dari definisi akidah yang lurus. Apa itu akidah yang lurus atau akidah yang benar? Akidah yang benar adalah keyakinan yang sesuai realita. Akidah yang benar adalah keyakinan yang sesuai dengan realita. Berarti sebaliknya, ketika keyakinan itu tidak sesuai realita, maka itu adalah akidah yang menyimpang. InsyaAllah cukup mudah ya untuk dipahami. Apa sih definisi akidah yang benar itu? Ya sesuai realita. Kalau saya meyakini misalnya, atau ada orang meyakini, Jogja ada di Pulau Kalimantan. Salah atau benar? Salah. Kenapa? Realitanya Tidak sesuai dengan
Tapi dia ngeyel, saya yakin, pokoknya yakin 100% Jogja ada di Pulau Kalimantan. Yang kamu yakin itu khurafat, mitos, enggak benar. Jogja tidak ada di Pulau Kalimantan, adanya di Pulau Jawa. Ya, baik. Contoh yang lain ya, misalnya kuburan Ali bin Abi Thalib ada di Jawa Timur, misalnya ya. Yakin saya, pokoknya beliau itu pernah sampai di Jawa Timur dan kuburannya ada di Jawa Timur. Dibuatkan kuburan atas nama Ali bin Abi Thalib. Kayak gini gimana, Pak? Hah? Khurafat, ngawur, mitos. Karena keyakinan dia bertentangan dengan realita. Mana mungkin Ali bin Abi Thalib dimakamkan di Jawa Timur? Beliau tidak berada di situ. Baik, semua keyakinan yang bertentangan dengan realita adalah keyakinan yang batil. Nah, bertentangan dengan realita itu ada dua bentuk. Pertama, meyakini ada padahal tidak ada, atau mengingkari yang benar-benar ada. Ada dianggap tidak ada, atau yang tidak ada dianggap ada, diyakini ada. Itu bertentangan dengan realita. Contoh, ada orang meyakini Allah punya anak. Allah punya anak enggak? Berarti keyakinan ini apa? Batil, keyakinan yang menyimpang. Allah tegaskan dalam Al-Quran, anna yakunu lahu walad walam takun lahu sahibah. Bagaimana mungkin Allah punya anak sementara Allah enggak punya istri? Sehingga meyakini Allah punya anak sama dengan meyakini ada padahal hakikatnya tidak ada. Ada yang meyakini Allah punya sekutu padahal Allah tidak punya sekutu. Ini keyakinan yang menyimpang. Sebaliknya, ada yang menolak sesuatu yang benar-benar ada. Ada tapi diyakini tidak ada. Contohnya, tidak mau meyakini kalau besok setelah mati akan ada hari kebangkitan. Enggak percaya dia. Mana mungkin tulang yang sudah jadi tanah bisa kembali dihidupkan oleh Allah. Dia bawa tulang ke hadapan Nabi Muhammad SAW lalu mengatakan, mayyuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan kembali menghidupkan tulang ini kalau dia sudah jadi tanah? Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan oleh Muhammad, yang menghidupkannya adalah zat yang pertama kali menciptakannya. Orang musyrikin menolak akan adanya hari kebangkitan dan bahkan mereka bersumpah wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu may yamut. Mereka bersumpah dengan nama Allah, billah, dengan nama Allah, jahda aimanihim, dengan sumpah yang sesungguhnya. La yab'atsullahu may yamut, Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Mereka mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Baik, padahal hari kebangkitan itu ada atau tidak? Hari kiamat ada enggak? Anda yakin? Orang musyrikin enggak percaya. Itu keyakinan yang menyimpang. Jadi definisi akidah yang menyimpang adalah yang tidak sesuai dengan realita. Realitanya ada diingkari atau yang tidak ada diyakini ada. Dan demikianlah orang musyrik. Mitos itu ada atau tidak? Ya? Mitos itu ada atau tidak? Tidak. Ketika tidak ada, maka mempertahankan keyakinan mitos adalah akidah, mempertahankan akidah yang batil. Misalnya tadi ya, duduk di atas bantal udunan. Benar enggak sih kalau duduk di atas bantal menyebabkan udun? Jelaskan secara ilmiah. Oh enggak. Ketika tidak, maka mempertahankan keyakinan itu, mempertahankan akidah batil. Tapi kalau misalnya, tapi Pak tujuannya itu dalam rangka untuk mengedukasi adab, mendidik tentang adab, biar anak-anak itu enggak duduk di atas bantal misalnya. Kalau seperti itu, jangan ditambahkan dengan keyakinan. Edukasi adab dalam Islam itu banyak sekali, tapi Nabi SAW tidak pernah kemudian memberikan ancaman pakai seperti itu. Contoh makan pakai tangan kanan ya. Rasulullah SAW mengajarkan makan pakai tangan kanan. Kul biyaminik, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Dan beliau tidak mengajarkan, awas loh ya, kalau makan pakai tangan kiri nanti jadi racun misalnya ya. Atau kalau makan pakai tangan kiri nanti jedir, tahu jedir? Bibirnya jadi bengkak. Jadi enggak ada
ketika beliau mengajarkan hal tertentu kemudian pakai model ancaman akidah seperti ini. Kecuali kalau memang realitanya bisa menyembuhkan itu. Misal Rasulullah SAW apa contohnya yang ada ancaman di akhirat. Ya. Misalnya larangan untuk meniru cara duduknya setan. Nah itu ada sisi akidahnya. Karena beliau tahu setan kayak gitu. Maka beliau melarang jangan duduk seperti ini karena itu duduknya setan. Wallahu alam. Intinya sah-sah saja mengajarkan adab, tapi jangan kaitkan dengan keyakinan. Sekarang misalnya, pakai baju hijau atau pakaian berwarna hijau. Warna hijau itu halal atau haram? Halal. Coba yang pakai kaos hijau ya. Menurut Anda, memakai kaos hijau dan rompi hijau itu halal atau haram? Halal. Apakah hukumnya berbeda ketika dipakai di MPD dengan dipakai di Segoro Kidul? Pantai Selatan. Hah? Hukumnya sama atau beda? Sama. Terus apa hubungannya? Kamu dilarang pakai baju hijau ketika main di Pantai Selatan. Nah. Nanti enggak apa? Kalap. Apakah hukumnya beda? Enggak benar seperti ini. Maka keyakinan ini masuk kategori mitos. Dan itu ketika dibawa mati, dia mati membawa akidah batil. Sehingga kita belajar akidah itu seperti mengisi hati dengan keyakinan yang benar dan menguras keyakinan-keyakinan yang salah. Sehingga kita ini terlahir di lingkungan yang penuh banyak mitos. Karena dulu masyarakat kita yang pernah tinggal di dataran ini, mereka menganut misalnya animisme, dinamisme, dan ajaran-ajaran yang lainnya. Lalu kemudian terbawa dalam mitos. Di situ kita diperintahkan untuk kemudian mengambil posisi aman. Jangan sampai kau bawa akidah yang bermasalah ini sampai mati. Sebagaimana dulu para sahabat, mereka terlahir dari masa jahiliyah. Sehingga mitos-mitos masih terbawa sampai ketika mereka masuk Islam. Maka ada tiaroh dilarang oleh Nabi SAW. Keyakinan sial karena bulan Safar. Enggak boleh nikahan di bulan Syawal. Kemudian ada keyakinan apa lagi? Bersumpah dengan menyebut nama selain Allah dan seterusnya. Yang itu bawaan dari masa jahiliyah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya tentang fenomena orang yang bernama Muhammad Qasim. Tidak tahu saya Muhammad Qasim. Bagaimana sikap kita tentang hal ini? Tidak ngerti. Ada Ustadz Muhammad Qasim. Beliau di mana? Di Al-Irsyad Tengaran ya. Dan sering ngisi di Jogja dulu. Kalau yang dimaksud ini saya nggak ngerti. Cukup? Ada lagi? Ada Ustaz, satu dari Ya, Ustaz. Bismillah, izin bertanya. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Apakah jika seseorang mengirimkan kepada kita informasi kajian online, lantas kita ikut menyimak kajian tersebut dengan niat adalah agar tidak membuat kecewa si penyebar info kajian tersebut? Apakah ini termasuk niat yang tidak ikhlas, Ustaz? Apakah ini termasuk niat yang tidak ikhlas? Ya, kalau keluar dari 3 hal tadi, dan nanti akan kita bahas ya, di buku ini juga ada tentang niat yang lurus ketika belajar. Anda bisa lihat di halaman Romawi 26. Niat benar dan niat yang salah ketika belajar. Di luar dari 3 yang tadi kita sebutkan, dalam rangka mencari pahala dari Allah, kemudian menghilangkan kebodohan dari diri kita, dan yang ketiga, tawaduk terhadap ilmu. Tawaduk terhadap ilmu artinya menerima kebenaran. Maka bisa jadi tidak terhitung sebagai niat yang baik. Meskipun niat yang baik ini beragam, ada yang sampai menyimpang. Seperti contohnya ada orang belajar niatnya untuk debat. Sehingga dia belajar agama biar nanti bisa debat. Biar kemudian viral, pintar debat. Sehingga dalam pikiran dia pokoknya gimana caranya mendebat terus. Dan ada orang yang disibukkan dengan itu.
Isi videonya itu koreksi ini, koreksi ini, koreksi ini. Mereka disibukkan untuk nyerang sebuah negeri, tapi lupa untuk membangun negeri. Jadi ibaratnya kita belajar itu seperti membangun istana gitu ya. Ada sebagian dai yang fokus kita bangun aja istana, mendidik, mendidik, mendidik. Tapi ada yang fokus menghancurin istana orang lain. Di bagian mana yang ada cacat, diserang terus seperti itu. Ya meskipun itu masih dalam ranah perbedaan pendapat. Sampai pada tingkatan menyebut oknum dan seterusnya. Apakah hanya gara-gara beda pendapat terus sebut oknum? Nah itu contoh kedewasaannya jadi hilang. Baik, maka Anda fokus saja dengan bagian yang bermanfaat dan tidak perlu untuk punya niat yang jahat. Nah yang seperti tadi, gak enak sama yang nge-share kalau gak ikut nonton. Insya Allah semoga dapat pahala menjalin ukhuwah. Meskipun bisa jadi nggak dapat pahala serius belajarnya. Kecuali setelah itu kok kemudian berubah niat. Wah, kok kajiannya bagus, saya tertarik. Akhirnya disimak sampai selesai. Walhamdulillah. Awalnya nggak enak, jadinya enak. Wallahu alam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.